Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassalan nasa su'ban wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmihi. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama bisa berkumpul kembali, bermuajah, bersalaturahim di acara yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, dan saling mengisi di antara kita. Terutama yaitu adalah acara bersilaturahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ayo, acara-acara yang seperti ini ayo kita galakan, kita syiarkan, kita ramaikan. Karena dengan acara seperti inilah insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita. Dan semoga wasilah kita berkumpul, berbagi, intinya kita saling mengisi di antara kita, belajar. Semoga ini menjadi wasilah diturunkannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkannya nikmat Allah, rahmat Allah, taufik dan hidayah dari Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita harus benar-benar cinta ilmu. Cinta ilmu, mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, senang dan cinta persahabatan. Jadi intinya kita silaturahmi adalah utama. Jadi kita misalkan nih, kita di antara kita saling perkenalan, saling kenalan, saling berbaik hati, saling respon, saling memuliakan. Itu ibadah. Ibadah. Karena sudah Al-Fakir sering katakan, sebesar apapun kita nulis bahwa saya adalah Muslim, saya adalah Islam, tak berarti, tidak ngepek kalau hanya pengakuan, hanya catatan saja, tanpa diaplikasikan kepada kehidupan kita. Sering Al-Fakir berkata, yaitu mengemukakan hadis Rasul yang berbunyi, al-muslimu, yang dinamakan orang Islam, man salimal muslimun, yaitu yang bisa menjaga, menyelamatkan orang muslim lagi. Jadi kita di antara kita, kita sesama kita harus bisa saling menyelamatkan. Menyelamatkan dari berbagai macam. Menyelamatkan kita dari cacian, menyelamatkan kita dari buruk sangka, menyelamatkan kita daripada saling menjelekkan, dan lain sebagainya. Itu baru kalau kita misalkan mengaku Muslim lah, mengaku paling bagus lah, berbagai macam, tapi kita masih ngejek-mengejek, kita masih saling jelek-menjelekkan di antara sesama kita, na'udzubillahi min dzalik, jadi hanyalah pengakuan saja.
tidak sesuai dengan kenyataan yang ditunjukkan, yang dianjurkan, yang diarahkan oleh Nabi kita, yaitu yang dinamakan muslim itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi yang bisa saling menyelamatkan, menghormati, menghargai, memuliakan di antara kita, ya, menyelamatkan daripada lisan kita, ejekan, gunjingan, hinaan, dan dari tangan kita pun, apa perbuatan tangan kita yang digunakan untuk saudara kita, sesama kita yang tidak baik. Bisa menjaga lisan, bisa menjaga tangan untuk keselamatan saudara kita. Itu baru muslim. Dan al-mu'min, dan yang dinamakan orang mukmin, man amanahun nas, yang bisa mengamankan manusia seluruhnya, ala dima'ihim wa amwalihim, keselamatannya jiwa, juga keamanan hartanya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, berpindah. Man hajaru, itu orang yang berhijrah, yang berpindah. Man hallahu, yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kita beranjak, pindah kepada yang dicintai Allah itu. Jadi ini hadis. Jadi oleh karena itu, kalau kita memang mengaku kita seorang muslim, ya seyogianya amalkan ini. Identitas muslim seperti itu bisa menyelamatkan saudara kita, sesama kita, dari lisan kita dan dari tangan kita, dan juga menjaga keselamatan badan, juga keselamatan hartanya dari segala macam terlindungi, dilindungi oleh kita. Jadi makanya ada hadis Nabi, jadi orang Islam itu adalah kalbunyan wahid, adalah seperti satu bangunan. Jadi tidak ada yang istimewa, kita sama-sama saling membutuhkan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau menerangkan tentang pentingnya keagungannya kurban. Ini sebenarnya ada yang bertanya kepada Al-Fakir tentang hukumnya kurban seperti apa dan bagaimana caranya kurban. Jadi ini sebenarnya Al-Fakir menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara ikhwan akhwat Al-Fakir. Ya, Al-Fakir dijawab dengan melalui video seperti ini. Karena kalau dijawab di satu-satu ya kayaknya satu kurang jelas dan keduanya terlalu rumit seperti itu. Jadi kalau berbicara seperti ini dijawabnya dengan satu video, jadi insya Allah yang tidak bertanya pun yang mendengarkan jadi bisa ikut mengetahui. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kurban itu adalah suatu amalan. Sunnah hukumnya, kurban itu sunnah hukumnya. Berapa kali kurban itu diharuskan? Tiap tahun. Ya kita sementara kita menganggap bahwa kurban itu udah satu kali saja. Sehingga kalau ngobrol-ngobrol ya udah kurban, kamu saya mau udah kurban. Ya kayaknya kalau sudah kurban itu udah cukup satu kali seperti itu. Padahal tidak begitu. Jadi sunnahnya kurban itu adalah tiap tahun. Kalau kita memang mampu, bisa tiap tahun. Tapi ya minimalnya kita satu kali. Jangan sampai tidak ya. Jangan sampai tidak. Kalau memang kita mampu seperti itu. Tapi kalau kita mampu tiap tahun. Kalau kita misalkan kurang mampu, mampunya hanya satu kali ya, satu kali pun alhamdulillah.
Jadi kurban ini satu amalan yang berasal daripada dulu ya Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Jadi tatkala Nabi Ibrahim Khalilullah mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih anak, yaitu Nabi Ismail. Sebenarnya ini ujian keimanan, ketaatan kepada Allah. Makanya dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Banyak cerita-cerita Nabi Ibrahim, keunggulan, kehebatan, keutamaan, keimanan Nabi Ibrahim Khalilullah. Di antaranya satu saja masalah ini, ada wahyu untuk menyembelih anak. Bagaimana? Dilaksanakan. Oh, tapi godaan-godaan iblis, wah kata iblis, masa Tuhanmu menyuruh kamu menyembelih anak? Oh, berbagai macam ujian dan cobaan, halangan. Al-Fakir tidak akan menerangkan hal ini terlalu panjang ya, karena nanti kepanjangan. Jadi seperti itu aja. Jadi tatkala Nabi Ibrahim pas menyembelih anaknya ya, pas begitu gereser itu, jadi Nabi Ismail sudah nggak ada ya, akhirnya terganti oleh seekor gibas seperti itu. Jadi ini adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah keimanan Ibrahim itu terhadap Allah? Tapi ternyata sungguh luar biasa. Jadi oleh karena itu kita mengikuti itu. Oleh karena itu kurban itu tidak boleh kita kurban dengan yang jelek, nggak boleh. Jadi intinya kurban itu adalah suatu hal yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita benar-benar eman seperti itu. Kita sayang, kita cinta, kita benar-benar terhadap barang itu eman seperti itu. Seperti halnya Nabi Ibrahim begitu sayang, begitu eman, begitu cinta terhadap anaknya. Jadi itu dulu Ibrahim ya, Nabi Allah Ibrahim. Jadi sekarang setelah digantikan oleh Allah dengan seekor gibas, seekor kambing ya, seekor domba, ya jelas domba atau kambing itu pun harus yang bagus, yang kita sayang, yang kita benar-benar mencintai, menyayangi terhadap hewan itu, berarti yang bagus, yang super seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh misalkan kambing yang buta atau yang pincang, atau misalkan yang tanduk, yang tanduk dan telinganya misalkan rawing, nggak boleh. Jadi harus yang mulus seperti itu, harus yang mulus. Dan umur domba itu ya 2 tahun ke atas, 2 tahun mau ke 3 tahun gitu kan. Jadi pokoknya minimalnya ya umur 2 tahun masuk ke 3 lah gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan ini susah kambing, susah domba mencarinya karena musim kemarau, atau karena misalkan memang terlalu mahal, kita tidak terbeli ya, yang 1 tahun mau masuk ke 2 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting dombanya itu adalah yang bagus dan mulus seperti itu. Apa keutamaannya? Keutamaannya subhanallah. Apapun harta, uang, makanan yang kita korbankan, yang kita keluarkan di hari raya itu, hari raya Adha ya, tidak ada yang mengimbangi, tidak ada yang menyamai kebesaran pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi suatu pengorbanan amaliyah, amal perbuatan di hari Adha tidak ada yang mengimbangi dengan pahalanya berkurban. Tulus darah
darah yang keluar dari sembelihan kurban, keluar darah, itu adalah merontokkan dosa-dosa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan darah itu pun, darahnya itu adalah memberatkan amal kebaikan kita nanti di mizan, di timbangan. Jadi bisa memberatkan timbangan kebaikan amal kita. Bahkan bulunya, kotorannya pun itu akan benar-benar menambah keberatan di dalam amal kebaikan kita. Jadi menjadi timbangan kebaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan seandainya kita melaksanakan korban itu dengan yang tidak standar, tidak sah. Misalkan ya korban dengan misalkan yang kurus itunya dombanya, tidak sah. Misalkan yang buta, misalkan yang telinganya sumpung, tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Jadi tidak termasuk kita berbakti kepada Allah, tidak sampai kita untuk kebaktian kepada Allah sehingga kita bisa menginfakkan, mengorbankan sesuatu hal yang paling kita cintai. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ini ada keterangan di dalam kitab, banyak ya, di dalam Nurratun Nasihin ada, dan di dalam kitab-kitab fikih ya, bertebaran keterangan. Jadi kurban ini nanti ya di yaumul kiamah ya nanti. Kan kita ini semua akan nyebrang Shiratal Mustaqim. Jadi sirat itu kita sudah pada tahu, sudah maklum semua. Jadi kecilnya itu melebihi rambut. Rambut dibelah 7. Itu masih kecil Shiratal Mustaqim, sirat ya. Dan tajamnya melebihi silet. Udah kayak apa? Dan keadaan gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi alangkah sulit, bingungnya kita untuk menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi kalau kita berkurban, ada pahala kurban itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menjadi suatu kendaraan. Jadi kita lagi bingung bagaimana ini menyeberang, jadi datanglah satu kendaraan yang indah, yaitu adalah pahalanya berkurban. Dan kurban ini harus dilaksanakan sesudah sholat Id. Jadi kalau sebelum sholat Id tidak jadi kurban, tidak jadi. Jadi penyembelihannya pun di hari tasyrik ya, di 3 hari sesudah lebaran haji, lebaran adha. Kalau luar dari waktu itu sama, tidak masuk kurban. Seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak kurban? Na'udzubillahi min dzalik. Ada Nabi benar-benar benci. Nabi benar-benar marah terhadap kita, terhadap umatnya, seandainya kita mampu tidak melaksanakan kurban. Ada hadis ya yang diceritakan dari Qatadah. An Qatadah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yakribanna musalla. Nabi kita bersabda, barang siapa
yang punya kemampuan, yang punya kelonggaran untuk berkorban, tapi walam yudhahi, tidak melaksanakan kurban, fala yakribanna musallana, maka kata Nabi, jangan mendekati tempat sholatku. Naudzubillah. Sebegitu marahnya Nabi terhadap kita yang mampu, yang bisa, yang longgar untuk melaksanakan kurban, tapi kita menyepelekan, tidak melaksanakan. Kata Nabi, fala yakribanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Ini marah. Jadi intinya apa? Intinya, ayo kita berkorban seandainya kita mampu untuk berkorban. Dan kalau kita memang sangat tidak mampu pun, usahakan kita untuk bisa berkorban 1 kali saja. Tapi kalau kita mampu, disunahkan tiap tahun kita berkorban. Insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dari sini saja kita benar-benar mengerti, memaklumi, menghargai Islam. Islam itu adalah sangat cinta damai. Islam adalah sangat menganjurkan saling membantu, saling perhatian, saling menyenangkan di antara kita. Apa? Yaitu saling memberilah. Ini tujuannya apa? Tujuannya di hari Lebaran itu supaya umat Islam semua bisa merasakan kebahagiaan Lebaran. Ya, makan daging, makan yang enak. Subhanallah. Jadi oleh karena itu kita bisa ambil iktibar, walaupun kita di bulan biasa, di tahun-tahun biasa, yang mampu, ayolah banyak berderma, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena ada hadis Nabi ya, yang tertera di dalam kitab Wasiatul Maqbuliyah. Apa? Inna awliya Allah, sesungguhnya para waliullah, nala rutbatal aliyah, sampai ke derajat yang begitu tinggi. Laisa bikasratil ibadah, bukan karena semata-mata banyak ibadah, bukan, tapi bisa khawatir nafsi, karena kemurahan hati, kemurahan jiwa, karena perhatiannya, karena sering mendermaknya. Oleh karena itu, ayo yang punya kemampuan, yang punya kelonggaran, ayo kita berkorban setiap tahun. Jangan kita lewatkan, mumpung kita hidup. Karena amalan di waktu hidup, amalan sesudah kita mati, itu jauh berbeda. Seperti apa? Ya seperti begini, kalau kita sudah meninggalkan, kita diadakan tahlilan, diadakan yasinan, diadakan atakohan, kan kita sidko. Ada berbagai macam lah, berbagai macam. Ada pidyah segala macam lah, gitu, bagi beras segala macam. Itu dibandingkan dengan pahala amalan kita di waktu kita hidup, itu jauh lebih besar. Jadi kalau kita beramal sesudah meninggal, ya berarti kan yang beramal siapa? Keluarga kita kan. Pahalanya dihadiahkan untuk kita. Itu beda dengan kita waktu hidup, kita yang melakukan. Beda, pahalanya besar. Pahalanya besar. Tuh, jadi oleh karena itu sebelum kita amal dikirimi hadiah, ya, dikirimi amal pahala oleh keluarga kita, kita beramal sendiri. Karena itu lebih besar pahalanya, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Allah fakir bisa bagikan, bisa aturkan. Semoga bermanfaat, dan semoga yang bertanya telah terjawab. Dan kalau memang
kurang mengerti atau ingin penjelasan yang lebih jelas, silakan di kolom komentar bertanya atau menanyakan lebih luas. Insya Allah Al-Fakir jawab dengan yang Al-Fakir tahu. Dan Al-Fakir sekali lagi yang baru menemukan channel Al-Fakir untuk bisa berkembangnya channel ini, maka yang belum subscribe, komen dan like dan share, bagikan video ini kepada handai tolan, saudara, kenalan, keluarga supaya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol lonceng, karena tombol lonceng adalah merupakan suatu ikatan di antara kita. Jadi kalau ada video baru ya bisa langsung ke kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tujuan kita tiada lain tiada bukan, kita diniati tholabul ilmi, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula Al-Fakir ucapkan, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf. Dan kalau ada kata-kata, kalimat, ucapan yang tidak berkenan di hati siapapun yang mendengarnya, ya Al-Fakir mohon maaf. Al-Fakir tidak ada maksud untuk menggurui. Al-Fakir hanyalah berbagi saja. Karena ada keterangan balighu anni walau ayat, sampaikanlah apa yang kita tahu walaupun hanya sedikit. Kita pada hakikatnya semua adalah punya tugas untuk menyampaikan apa yang kita tahu. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian demikian. Allahumma la tu'ahidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.